Di cuplikan video ini adalah kegiatan worship narasumber kita, Pradita Nurshala Amaria Putri. Ia bekerja di Ibnu Sina sebagai apoteker. Ibnu Sina adalah apotik yang menjual beberapa macam obat yang berstandar Islamiyah dan juga halal ya. Di Ibnu Sina ini pelayanannya selain melayani masyarakat dengan baik, di situ juga menyediakan kesediaan obat, menjelaskan kepada pasien obat yang telah diterima, menerima resep dari luar, pengadaan obat di apotik. Nah, jangan lupa tonton sampai selesai ya. Setelah cuplikan video ini, kita akan melakukan interview dengan Pradita Nurshala secara mendalam tentang beberapa obat dan juga menjaga kesehatan ala-ala anak apotik. Jangan lupa tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasa Putri dari YIN Samarinda semester 6. Untuk memenuhi tugas broadcasting, di sini saya ingin melakukan wawancara bersama dengan Mbak Dita atau partner saya dan juga narasumber saya hari ini. Kalau begitu langsung saja. Perkenalkan, nama saya Pradita Nurshala Amaria Putri. Saya bekerja di apotik selama 2 tahun. Oke, itu tadi ya guys. Oh ya, sebelum masuk ke topik tuh, di sini saya ingin menanyakan beberapa biar lebih relevan dan juga lebih enak aja gitu. Oh ya, sebelum itu Mbak Dita ini teman saya guys, atau bilang sahabat, my best friend, and kita tuh udah temenan lama juga dari SD sampai kuliah itu 15 tahun minimal. Kalau gitu jangan canggung ya Mbak untuk interviewnya, oke? And makasih banget ya buat udah menyempatin waktunya buat melakukan interview bersama saya. Oke, yang ingin saya tanyakan nih, bisa nggak sih bagi pengalaman sedikit gitu tentang bagaimana gitu kerja di apotek ini dan awal masuk kerja di apotek ini gimana gitu? Jadi pengalaman saya selama bekerja di apotik ini banyak banget. Jadi yang pertama kita harus bersikap terhadap pasien gimana, terus menyiapkan obat, terus menghafalkan obat, meracik obat. Jadi nggak semudah yang dibayangkan sih ya, nggak semudah yang dibayangkan. Jadi kita tuh harus ada attitude tertentu sih kalau kita melayani pasien. Banyak sih pengalaman saya selama di apotik ini. Jadi kita tuh harus menghafalin obat, jadi nggak sembarangan gitu, kita tuh harus tahu gitu tata kramanya. Pokoknya ya kayak gitu sih, banyak sih sebenarnya pengalaman saya. Terus tuh awal masuk ya, jadi awal masuk tuh kan saya ragu gitu, karena saya kan bukan jurusan farmasi atau yang lain lah, bukan jurusan obat-obatan, saya hanya jurusan perkantoran. Jadi ragu-ragu sempat saya masuk. Jadi saya ya iseng-iseng aja gitu, bingung lamaran. Ya siapa tahu kan ada rezeki kan diterima gitu. Jadi saya iseng-iseng, dipanggil interview. Nah sehabis interview itu kita ada tes lagi gitu. Tesnya tuh ya tentang obat juga. Jadi saya tuh kan belum tahu apa-apa ya tentang obat. Jadi saya tuh malamnya tuh belajar, kayak buka-buka Google tentang obat-obatan awal-awalnya gitu. Jadi saya belajar, nah alhamdulillah saya bisa menjawab dan alhamdulillah keterima sih. Yang penting tuh kita tuh ada usaha aja sih. Dari pengalaman, walaupun belum ada pengalaman, tapi kalau kita usaha sih bisa aja sih. Nggak harus farmasi sih kalau misalnya kerja di apotik itu. Iya sih. Oke, udah Mbak. Oke. Tadi tuh udah dijelasin juga ya pengalaman beliau dan juga tes-tesnya. Jadi ternyata masuk apotek tuh bukan hanya dari apoteker atau yang jurusan farmasi aja gitu. Kita yang orang awam atau yang dari jurusan berbeda juga bisa masuk gitu. Jadi tergantung niat kita gitu, mau ya gimana Mbak? Niat kan Mbak? Ya awalnya harus niat aja sih, niat mau bekerja gitu, mau berusaha, mau belajar, mencari pengalaman yang baru gitu. Kan misalnya di sekolah kita nggak ada pelajaran tentang apa itu obat, apa itu yang melayani pasien gitu. Jadi kita harus belajar lebih awal lagi, kan kita nih awam ya, jadi harus belajar lagi sih. Jadi saya juga sampai sekarang juga masih belajar tentang obat-obatan sih, nggak 100% bisa sih.
jadi harus belajar aja. Intinya saya selama 2 tahun itu banyak banget sih pengalaman saya di sini, terutama tentang melayani pasien. Banyak sih pengalaman saya, kalau saya sebutkan banyak banget. Baik, sahabat tadi tuh udah dijawab sama Mbak Dita. Kemudian kita mau lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam lagi nih, sahabat-sahabat sekalian. Kita mau bicara tentang obat nih sekarang, Mbak Dita. Oke. Kan banyak nih orang sakit biasanya tuh dikasih antibiotik. Apa sih antibiotik itu, Mbak? Dan fungsinya tuh buat apa? Kemudian kalau terlalu banyak mengonsumsi antibiotik itu ada dampaknya nggak sih? Bisa sharing-sharing ke sahabat-sahabat di sini nggak, Mbak? Oke, baik. Jadi antibiotik itu fungsinya adalah untuk mencegah dan mengobati infeksi bakteri dalam tubuh kita ya. Dia fungsinya itu buat membunuh bakteri dalam tubuh kita gitu. Jadi ada juga orang yang nggak boleh pakai antibiotik ya teman-teman. Jadi seperti flu atau demam pilek itu tidak perlu antibiotik kecuali dia sudah lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah dia lebih dari 3 hari dia harus ke dokter. Jadi nanti dokter yang resepkan ke kita gitu. Jadi kalau mau beli antibiotik itu nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Jadi sesuai dengan resep dokter. Jadi kalau kita orang cuma mau beli, saya mau beli antibiotik nih, sakitnya sakit apa, dia bilang saya cuma sakit demam, nah itu tidak perlu ya, jadi nggak bakal kita kasih gitu. Jadi antibiotik ini juga ada yang harus kita pahamin gitu. Jadi kita harus paham dengan antibiotik, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kalau kita kelebihan antibiotik juga nggak bagus ya. Jadi antibiotik itu nanti kita diresepkan oleh dokter, misalnya kita harus minum antibiotik 3 kali sehari, itu pun harus habis gitu. Kalau nggak habis ya nanti bakterinya tuh bakal kembali lagi, jadi resisten gitu, dia bakal kembali lagi gitu. Jadi nanti kita nggak bisa lagi pakai antibiotik yang itu, jadi kita harus ke lebih antibiotik lebih dalam lagi sih. Oke, masih Mbak. Ya, buat cepeng. Oke, tadi itu udah dijawab gitu sama Mbak ditanya pertanyaan yang kedua tadi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, sahabat sekalian. Oke, nah kan sekarang lagi musim pandemi nih Mbak Dita. Orang biasanya tuh sering sakit apa sih, dan kemudian obat apa yang sering dikonsumsi di masa-masa ini? Bisa beritahu sama sahabat sekalian enggak sih? Jadi di masa pandemi gini orang lebih sering ke penyakit batuk ya, batuk, pilek, demam gitu. Jadi sering juga orang kayak radang, pilek, demam, itu sering sih terjadi di masa pandemi gini. Jadi cara pengobatan yang kita kasih dengan sesuai keluhan pasien, jadi gitu. Misalnya pasiennya nih sakit batuk, pilek, jadi kita harus tanya batuknya berdahak atau kering, ada pileknya enggak, ada radangnya enggak gitu. Nanti pasien menjawab, baru kita kasih obatnya sesuai dengan kondisi pasien saat itu gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngasih obat gitu. Jadi misalnya kalau misalnya saya batuk kering gitu, batuk berdahak gitu, jadi kita harus yang kasih dengan sesuai kandungan di dalam obat itu sih. Misalnya kayak batuk kering kan pasti ada dextronya gitu, misalnya kalau batuk berdahak tuh guaifenesin gitu sih. Tergantung keluhan pasien sih sakit apa. Kalau misalnya ada radangnya kita tambahin kita obat radang, tapi kalau obat radang itu terpisah gitu sih. Kalau obat radang dengan obat batuk itu terpisah. Tapi yang paling sering di masa pandemi ini ya batuk sih, batuk, pilek, demam, itu aja sih yang paling sering. Yang paling seringnya sih itu di masa pandemi saat ini kan, dari mulai anak-anak, dewasa, sampai ke orang tua, ya paling batuk, pilek, demam itu yang paling sering sih. Jadi kita ya semaksimal mungkin lah kita kasihkan obat yang terbagus, yang bagus buat pasien gitu, supaya juga cepat sembuh gitu. Jadi ya supaya nggak terganggu aktivitasnya gitu. Makasih. Jadi tuh udah dijabarin semua tuh guys. Ternyata tuh kita nggak boleh sembarangan juga. Terus tuh kalau itu kan tadi penyakit yang sering pandemi itu ada batuk, tadi juga pilek, radang dan sebagainya. Terus obat-obatnya juga. Jadi itu nggak bisa sembarangan. Terus ada tergantung kandungannya tadi Mbak ya. Iya, tergantung kandungannya gitu kan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tadi kita udah banyak berbincang-bincang juga. Nah, ternyata itu udah mau masuk sesi akhir nih. Nah,
Mbak Dita di sosial air nih. Tadi kan Mbak Dita ada ngejelasin tentang sesuai dengan resep dokter. Nah, berarti kalau sesuai resep dokter, ini apoteknya apotek praktek atau apotek yang nggak ada prakteknya gitu? Maksudnya beda beda dokter gitu, nggak ada dokternya. Kalau misalnya apotek praktek, boleh jelasin nggak sih ke sahabat-sahabat sekalian gitu? Ada disuruh atau ada disuruh apa gitu sama dokternya gitu? Oke, baik. Jadi di apotek Ibnu Sina ini juga ada prakteknya gitu. Jadi praktek dokternya juga ada. Prakteknya tuh malam gitu. Jadi kita sesuai dengan apa yang disuruh dokter kita lakuin. Itu misalnya kalau ada pasien, kita ngerekam medis pasien gitu. Kita menanyakan keluhan-keluhan pasien gitu, kita cek kesehatannya gitu. Nah, nanti kalau sudah misalnya kita rekam medis, kita tinggal kasihkan rekam medis itu ke dokter, terus kita panggil deh pasiennya gitu sih. Ada juga sih di sini praktek dokternya gitu. Jadi bukan cuma apotek aja, tapi ada juga praktek dokternya gitu. Oke. Tidak ya guys, itu tadi demikian jadi interview sekaligus pertanyaan terakhir kita hari ini. Terima kasih banget ya Mbak Dita udah berbincang-bincang, udah mengasih tahu informasi gitu buat nambahin wawasan kita ke sahabat-sahabat sekalian gitu tentang beberapa obat juga tadi, tentang menjaga kesehatan juga dan lain-lain ya. Jangan lupa kalian untuk dicatat juga buat pengetahuan kita supaya lebih dalam lagi gitu. Ternyata ada tuh statement yang bilang your healthy is expensive. Jadi if you cannot do better with yourself, you not get nothing. Jadi kesehatan itu mahal ya. Jadi itu tuh harus tergantung dari diri kita sendiri gitu dulu kesehatan itu. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin ya udah dampaknya bakal buruk juga gitu ke diri kita. Oke, sekian dari saya hari ini dan juga Saya Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.